aksi nyata untuk modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Jadi di sini saya bukan sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang paling paham atau paling pintar, tapi kita nanti sifatnya lebih ke berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Karena mungkin materi yang akan saya sampaikan itu kurang lebih Bapak Ibu semuanya itu sudah pernah mendapatkan dan juga sudah pernah belajar sendiri di PMM, karena ini memang materinya sedikit banyak ada yang di PMM. Kali ini yang mau saya sampaikan yaitu mengenai budaya positif. Sebelum kita ke materi budaya positif, kita kembali mengingat bahwa mulai tahun ajaran ini guys, SMA 2 di kelas 10 itu sudah mulai menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Mungkin di awal Bapak Ibu atau saya sendiri berpikiran kenapa sih kurikulum diganti lagi, kurikulumnya diganti lagi. Ternyata setelah kita mempelajarinya bahwa kurikulum merdeka ini adalah dalam rangka mengubah paradigma kita sehingga ke paradigma yang baru. Dan ternyata arahnya dari kurikulum KBK, kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka itu arahnya sama. Kita mau ke sana arahnya sama, sehingga bisa saya sampaikan bahwa kurikulum merdeka ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Bukan hal yang mudah untuk kita ke paradigma yang baru ini, karena memang pendidikan kita sudah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin sudah sampai ratusan tahun itu hasil kenang-kenangannya dari Belanda zaman dulu. Jadi kita mau mengubah itu sangat susah sekali, maka ada step-step dari mulai KBK ke 2013 ke sekarang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka yang kita gunakan sekarang itu kita tidak mengambil dari negeri, luar negeri, dari mana-mana, kita justru mengambil dari nilai-nilai para pendahulu kita. Siapa? Yaitu yang utama adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga di sini yang pertama akan saya sampaikan dulu mengenai filosofi oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini yang saya tuliskan adalah yang pertama. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodratnya diri anak. Kekuatan kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita ingin membentuk manusia yang merdeka, yang bisa menciptakan kebahagiaan dan keselamatan mereka sendiri. Nah, kodrat alam, kodrat zaman yang dimaksud di sini adalah kodrat alam. Berarti kemampuan dasarnya mereka, bakat minatnya mereka. Karena setiap anak itu adalah pribadi yang unik. Semua punya kemampuannya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Mungkin kalau ibu-ibu tahu yang sedang viral itu kasus yang 2 anak SMP tampil dansa. Pernah lihat ya? Ada 2 anak dansa sport dansa seperti itu ditampilkan di sekolahannya, karena itu sangat membanggakan bagi sekolahannya karena dia menyumbangkan medali untuk daerahnya. Tapi ternyata banyak yang tidak menghargai bakat itu deh. Ya, banyak yang menghujat, menggunjing, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa itu generasi yang rusak dan sebagainya. Padahal anak itu punya bakat yang berbeda-beda. Anak yang punya bakat dansa seperti itu, kita juga nggak mungkin, belum tentu bisa seperti anak itu. Padahal dia penyumbang medali untuk daerahnya, sampai anak sekolah nikah, ya kan, pulang ke Indonesia untuk mensupport 2 anak ini. Nah, itu memang yang masih sulit bagi kita mungkin adalah menghargai bakat dan minatnya siswa. Kita pengennya anak itu semuanya pintar di mapel kita. Padahal kalau kita bayangkan anak itu ada 15 sampai 16 mapel. Semuanya dipaksa harus bisa, harus pintar di 15 atau 16 mapel itu. Kita sudah pernah merasakan dulu zaman sekolah itu sangat berat ya Bapak Ibu. Contohnya saya mungkin bakatnya di eksak. Bagaimana saya di yang non eksak? Saya kaliannya remedi.
di sejarah itu saya senang mendengarkan ceritanya terpukau. Wow, ternyata perjuangan zaman dulu luar biasa, pejuang-pejuang kita luar biasa. Tapi kalau suruh ngulangi cerita itu lagi, itu tahun berapa, itu tokohnya siapa, sudah blank semuanya karena memang bakatnya nggak ke situ seperti itu. Mungkin kita semua harus menyadari bahwa anak itu punya bakat dan minatnya sendiri masing-masing. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu perkembangan zaman. Kondisi saat ini pasti berbeda dengan zaman dulu. Seperti anak misal sekarang ini, kalau disuruh tidak memegang HP, itu akan sangat susah. Karena kehidupannya mereka ada di sana. Jadi bagaimana kita mengarahkan untuk nggak apa-apa main HP, tapi untuk hal yang positif. Seperti contoh kemarin saya buat tugas, anak saya minta buat tutorial cara menghitung tinggi tiang bendera pakai trigonometri, terus saya suruh upload di media sosialnya mereka. Terus mereka sangat antusias, boleh nggak di edit JJ, apa itu edit JJ, ternyata di edit jeduk. Terserah pokoknya kalian buat tutorial. Nah itu anak akan senang seperti itu karena kita mengikuti perkembangan zamannya mereka. Kalau kita paksa anak untuk nggak boleh pegang HP, sama sekali itu malah justru akan membuat beban bagi mereka karena itu dunianya mereka sekarang seperti itu. Berbeda dengan kita dulu. Contoh dulu kalau saya pun pas saya sekolah begitu disuruh mencari tabel apa namanya? Tabel nilai trigonometri, tabel nilai logaritma. Ingat ya kalau itu dulu itu harus beli buku tabelnya. Kalau sekarang kan cari di internet atau di kalkulator itu sudah banyak. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan zaman mereka itu untuk kodrat zaman seperti itu. Sehingga dari filosofi tersebut kita sebagai pendidik itu di posisi sebagai fasilitator, bahwa pusatnya dari pembelajaran adalah siswa dan kita memfasilitasi mereka, kita menuntut mereka. Yang namanya menuntut ya kita memberi arahan, memberi teladan. Apa yang kita kenalkan, apa yang kita lakukan itu jadi percontohan mereka. Jadi hal yang kecil saya pernah di apa namanya ya, ditegur anak. Hal kecil sekali. Anak kan kalau masuk ke lobi itu jaket harus dilepas. Nah waktu itu saya dilalahnya biasanya udah lepas itu kelalen. Kan siswa aja jaketnya harus dilepas. Ini rumah masih pakai jaket. Nah, hal sekecil itu aja ternyata itu dipantau oleh anak karena mereka memandang kita itu sebagai artis, ya dipantau terus karena kita menjadi salah satu sumber teladannya mereka seperti itu. Kemudian pendidikan juga harus berpihak pada anak. Artinya apa? Bahkan istilah yang disebutkan Gajah Dewantara itu kita menghamba dalam tanda kutip menghamba, yaitu kita harus memikirkan atau memperhatikan kebutuhannya mereka sehingga nanti di kurikulum merdeka itu ada namanya pembelajaran terdiferensiasi. Jadi satu anak dengan anak yang lain bisa jadi mendapat tugas atau mendapat materi yang berbeda karena memang kemampuan mereka berbeda seperti itu. Filosofi Gajah Dewantara ini pasti Bapak Ibu semuanya sudah paham, sudah membaca di PMM juga pasti sudah membaca. Jika kita sebagai seorang guru telah memahami filosofi pemikiran Gajah Dewantara tentang pendidikan itu, pasti kita punya gambaran pengennya kita tuh anak-anaknya nanti akan seperti apa di masa depan. Cita-cita kita seperti apa untuk pendidikan, maka kita akan muncul di dalam diri kita adalah cita-cita sendiri atau kalau kami menyebutnya adalah visi, cita-cita harapan besar. Itu saya tuliskan sebagai visi pendidikan. Pasti si A, si B, si C itu punya cita-cita yang berbeda-beda, punya visi yang berbeda-beda. Visi pendidikan itu adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan. Kita cita-citanya seperti apa dan sebagainya, itu mewujudkan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini contoh kalau cita-cita itu biasanya kan lebih bagus kalau dituliskan seperti itu. Ini contoh yang saya tuliskan, imajinasi saya tentang murid di masa depan itu ada siswa yang senantiasa baca nih, baca. Siswa yang
senantiasa bertakwa yang pertama, kemudian mereka aktif kreatif dalam pembelajaran, kemudian mereka mengikuti perkembangan iptek dengan tanggung jawab. Nah ini yang mungkin sedikit susah untuk anak-anak kita karena mereka hanya pakai teknologi itu hanya sembarangan saja tanpa belum bisa bertanggung jawab. Kemudian mereka juga punya motivasi dan tujuan dan mereka mampu berkolaborasi. Ini bayangan saya atau keinginan saya atau imajinasi saya tentang murid di masa depan. Dan cita-cita itu kemudian muncullah suatu visi. Ini visi pribadi saya, di mana saya ingin mewujudkan murid yang religius, kreatif, berbudaya, dan bernalar kritis di era abad 21. Bapak Ibu juga bisa membuat visi sendiri masing-masing, gambarannya muridnya ke depan akan seperti apa, itu jadi cita-cita, jadi arahnya mau kemana seperti itu. Bisa Bapak Ibu juga buat sendiri untuk visi pendidikan masing-masing. Nah, dari visi itu pasti kan kita ingin mencapai visi tersebut, ya punya cita-cita ingin mencapai ke sana. Maka langkah-langkah yang kita terapkan untuk mencapai ke sana nanti akan membentuk suatu budaya positif. Budaya positif ini jika kita mampu berkolaborasi akan menciptakan suasana belajar yang pastinya aman, nyaman, dan menyenangkan bagi kita maupun bagi siswa kita. Jadi kita butuh berkolaborasi. Gak bisa kalau kita jalan sendiri karena ini suatu ekosistem, maka kita harus berkolaborasi dan bekerja sama. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya itu kan suatu kebiasaan ya, jadi memang kalau mau menciptakan suatu budaya itu tidak mudah karena itu suatu kebiasaan, maka harus betul-betul konsisten. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, pada posisi kontrol yang ideal sebagai seorang guru adalah sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Lah yang paling apa yang dianggap paling betul, paling sesuai itu adalah kita di posisi sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian akan kita bahas apa itu posisi manajer dan apa itu segitiga restitusi. Berikutnya, apa itu segitiga restitusi dan mengapa kok harus segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya. Jadi kesadaran untuk anak jika melakukan kesalahan itu mereka memperbaikinya dari dalam diri mereka sendiri. Motivasinya motivasi internal karena memang mereka ingin memperbaiki. Itu kita munculkan, kita gali biar anak bisa menyadari mereka untuk memperbaiki kesalahannya mereka sendiri, bukan dari kita tapi dari anak. Itu tentang segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah motivasi. Ini juga Bapak Ibu pasti sudah paham tentang ini, bahwa Dan Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini banyak sekali kita masih menerapkan gitu. Kita kalau anak misal mengerjakan tugas atau tepat waktu itu hanya karena takut akan ketidaknyamanan. Kalau terlambat harus ambil surat izin seperti itu. Mereka takut, jadi mereka tidak terlambat. Mereka garap tugas karena takut nanti kalau nggak garap tugas harus dikasih hukuman, dikasih sanksi. Karena mereka takut, maka mereka mengerjakan tugas. Banyak yang motivasinya masih seperti itu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Bahkan diri kita pun seperti itu nih Bapak Ibu. Kita datang tepat waktu karena mungkin kita takut kalau nanti kita terlambat jadi tidak nyaman, jadi dilihat saat briefing dan lain sebagainya. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah ini juga sering kita lakukan. Misal kalau saat pembelajaran nanti diberitahu, nanti kalau yang selesainya terlebih dahulu boleh istirahat dulu seperti itu. Atau kalau kelompokan nanti kelompok penangguh terbaik akan dapat hadiah seperti itu. Kita sering melakukan itu. Baik, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi karena motivasi
memotivasi anak jika tahu akan diberi penghargaan, mereka fokusnya ke sana, bukan ke diri mereka sendiri. Memang pengen jadi orang yang baik, tapi karena mengharapkan penghargaan atau hadiah itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu untuk motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugasnya kita itu harus melaksanakan pembelajaran yang menggugah motivasi yang ketiga ini dari diri mereka sendiri. Jadi mereka punya tujuannya, punya cita-cita, sehingga mereka ingin jadi seperti apa. Itu motivasinya muncul dari diri mereka sendiri, bukan dari dua itu, bukan dari takut akan ketidaknyamanan maupun untuk mendapat hadiah atau imbalan. Nah, hukuman dan penghargaan kalau kita setahu kita dulu itu beda. Hukuman itu negatif, penghargaan itu positif. Kita dulu bayangannya seperti itu, hukuman itu negatif, penghargaan itu positif. Ternyata ini hasil penelitian mengatakan bahwa ternyata antara hukuman dengan penghargaan itu 11-12, hampir mirip. Karena kalau penghargaan itu sama akan mematikan kreativitasnya anak, justru itu menurut Alfie Horn, mungkin bacanya Alfie Horn, mengemukakan beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya, hasil penelitiannya, bahwa pemberian penghargaan nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Itu kan sangat mengerikan pernyataannya ibu-ibu semuanya, karena kita dulu seringnya daripada menghukum kita kasih penghargaan itu bagus. Ternyata menurut penelitian antara hukuman sama penghargaan itu 11-12, hampir sama. Akan mematikan kreativitasnya anak, dan anak akan tergantung dengan orang lain, bukan dari diri mereka sendiri. Motivasinya seperti itu. Nah, terus bagaimana kita harus bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi? Berbeda kan, Ibu? Hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Penghargaan dengan apresiasi juga berbeda. Kalau hukuman itu sistemnya tiba-tiba, anak tidak tahu menahu, tiba-tiba suruh lari. Atau hukuman itu bisa bersifat fisik maupun psikis, dikata-katain kamu bodoh, kamu tidak punya masa depan, itu juga termasuk sudah menghukum. Itu berbeda dengan yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, dan kesepakatannya boleh di awal maupun di akhir. Jadi tidak usah takut. Misal kayak ibu di kelas belum punya kesepakatan sama anak, misal anak itu terlambat, buat kesepakatan setelah mereka terlambat tidak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan seperti itu. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan suatu konsekuensi, di mana konsekuensi itu di antara dua belah pihak, komunikasi antara guru sama siswa, bukan hanya dari gurunya. Misal padahal anak disuruh dihukum mensalin 2 kali, terus anak tanya kenapa saya harus nyalin 2 kali, kita malah justru akan marah, ya kan? Ya sudah, kamu nyalinnya ditaruh jadi 5 kali, seperti itu. Jadi tidak ada komunikasi, hanya tiba-tiba dari salah satu pihak saja, itu namanya adalah hukuman. Kemudian bedanya antara penghargaan dengan apresiasi. Kalau penghargaan, anak tahu, oh nanti kalau menang akan dapat hadiah, nanti kalau jadi penampil terbaik akan dapat hadiah, itu namanya penghargaan. Tapi kalau apresiasi, anak tidak tahu. Kita misal anak seperti biasa disuruh diskusi secara berkelompok, terus mereka nanti presentasi, terus tiba-tiba kita kasih surprise, kasih kejutan bahwa penampil terbaik atau materi terbaik itu akan mendapatkan suatu apresiasi. Itu berbeda dengan penghargaan. Jadi yang salah itu penghargaan, kalau apresiasi itu malah justru dianjurkan, karena anak jadi saat mengerjakan itu tidak terpaku pada hadiah yang ini mereka dapatkan, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan yang bisa kita cermati sama-sama, Ibu semuanya.
hubungan, konsekuensi dengan restitusi. Kalau kemarin ibu-ibu semuanya itu dapat materi tentang sekolah ramah anak, terus kesannya di situ tuh kok kita nggak boleh menghukum. Betul, kita memang tidak boleh menghukum, tapi apakah di situ kita boleh menggunakan konsekuensi? Boleh. Jadi bukan berarti terus kalau anak melakukan pelanggaran terus ya sudah biarkan saja, ramah anak kok biarkan. Bukan seperti itu. Ramah anak bukan seperti itu. Harapannya adalah mereka bisa punya motivasi secara internal untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini disampaikan poinnya itu yang pertama adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkan itu harus terjadi. Yang disuruh lari, disuruh berdiri di pojok kelas selama 2 jam pelajaran, itu pokoknya harus menyakitkan. Inginnya kita biar anaknya kapok, gitu kan? Tapi ternyata tidak. Yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Pokoknya harus menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi bedanya, sesuatu harus terjadi itu mungkin menyakitkan, tapi ini hanya jangka waktunya pendek. Berbeda kalau hukuman. Kalau hukuman itu mereka dendamnya itu bisa sangat lama, masih selalu membekas di hati itu lama. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, karena mereka tahu konsekuensinya, ya mereka akan merasa tidak nyaman sebentar, jangka waktu pendek. Nah, sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi bukan muncul dari kita, tapi muncul dari anak. Bagaimana mereka ingin memperbaiki kesalahannya mereka. Itu perbedaannya. Kemudian poin yang berikutnya itu seperti itu. Kalau hukuman itu tidak nyaman, kalau konsekuensinya tidak nyaman, tapi jangka waktu pendek tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang, justru karena mereka merasa kalau motivasi muncul secara internal itu akan menguatkan diri mereka. Mungkin ini kita lanjutkan dulu yang lain. Ini bisa dicermati perbedaannya hukuman, restitusi sama konsekuensi. Nah, di sini dituliskan kalau hukuman itu identitasnya mereka akan gagal. Mereka tidak punya identitas. Kalau menggunakan konsekuensi atau restitusi itu identitasnya akan sukses. Tapi beda. Kalau konsekuensi identitasnya sukses tapi motivasinya masih eksternal. Tapi kalau restitusi identitasnya sukses, motivasinya motivasi internal. Jadi kalau kita belum bisa di tahap yang restitusi, kita bisa di tahap yang konsekuensi. Ini perbedaan yang lain. Yang selanjutnya, ya, seperti ini. Bisa saya cermati yang di sini. Kalau yang hukuman itu murid akan membenci sama peraturannya. Kalau konsekuensi akan menghormati peraturannya. Sedangkan jika restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman akan bernilai negatif, konsekuensi itu akan bernilai netral, sedangkan restitusi akan bernilai positif. Nah, kemudian di sini kalau hukuman itu modenya paksaan, pokoknya harus dipaksa, jadi anak akan merasa tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi itu stimulus respon, jadi ada komunikasinya, ada stimulusnya, ada responnya, ada kesepakatannya. Dan restitusi itu pakai teori kontrol yang nanti mau kita pelajari. Teori kontrol posisi kita yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa kita posisinya itu yang paling baik ada di posisi manajer. Nah, kita akan pelajari metode kontrol apa saja. Kalau hukuman kemudian di sini ada konsep dirinya buruk, kalau konsekuensi konsep dirinya baik, kalau restitusi konsep dirinya kuat. Ini ada lagi perbedaannya. Kalau ini yang paling paling ini tadi yang sudah saya sampaikan, hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, intinya pokoknya yang menyakitkan itu hukuman. Ingat ya ibu-ibu semuanya, hukuman tidak hanya fisik tapi juga psikis. Dari ucapan itu juga sudah jadi hukuman untuk siswa. Karena saat mereka melakukan suatu kesalahan, sebenarnya mereka juga identitas mereka gagal
sebenarnya mereka menyadari itu, tapi keadaan yang masih gagal. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah diketahui, memang kalau kesepakatannya tadi kan boleh di awal atau di akhir, tapi sebaiknya memang kesepakatannya di awal, jadi mereka sudah tahu. Dan yang terakhir kalau restitusi itu berupa kesadarannya mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Kita lihat ya, Bapak Ibu, perbedaannya sudah paham ya antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ini hukuman juga, konsekuensi itu tadi seimbangnya dengan apresiasi. Hukuman itu seimbangnya dengan penghargaan. Nah, ini untuk yang posisi kontrol itu tadi, bahwa kita posisi kontrol terbaik itu adalah sebagai manajer. Tapi ke arah manajer itu memang nggak gampang, susah sekali, butuh ketelatenan, butuh motivasi yang sangat kuat. Karena ya kalau buat saya mungkin ini ada yang sudah jadi posisi manajer, tapi kebanyakan dari kita, maksud saya pribadi pun belum bisa sampai ke sana. Kita sama-sama belajar sampai ke posisi yang manajer ini. Ada 5 posisi kontrol ini, dari yang paling tidak baik sampai ke yang paling baik. Jadi yang paling tidak baik adalah pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Kalau dicermati, mungkin ibu-ibu semuanya sudah paham ini perbedaannya apa. Tapi nanti ini ada video sebentar tentang posisi kontrol guru. Nanti dibutuhkan dibukakan lewat luar aja. Penerapan disiplin positif bisa di salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bisa dicermati juga Ibu tentang 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa melihat kita posisi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak murid hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Nah ini kayak gitu kalau posisinya sebagai penghukum kayaknya tidak ada deh dari kita yang jadi posisi di sini tidak ada. Nah ini kan peraturannya kan hukumannya kan nggak ada, terus kalau terlambat disuruh lari dua kali lapangan basket itu kan nggak ada. Nah ini adalah contohnya hukumannya harus menyakitkan, harus menyulitkan biar pikirannya harus biar kapok. Padahal dampaknya di sini murid akan menjadi pendendam dan itu dendamnya nggak akan sebentar, itu akan lama. Pendendam dan tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran itu pasti. Jadi kalau anak justru kalau di pelajaran setelah itu malah jadi nggak menyukai gitu kan. Itu kalau posisi pendukung kita cermati posisi yang lain. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, tapi kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi hubungan yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, itu kalau kita di posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin saya pribadi pun pernah di posisi ini. Tidak tahu kalau dari yang lain, kalau saya pernah mungkin beberapa kali, karena kita kalau mengucapkan seperti itu kan kita pikirnya anak jadi merasa salah terus ingin memperbaiki. Oke, tapi ternyata kalau kita di posisi ini, bagi anak itu anak akan merasa dia gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain, dia akan rendah diri dan aura negatifnya itu akan terbawa terus. Dia akan merasa rendah diri, dia akan merasa sedih, dia akan merasa gagal. Seperti itu. Kalau kita ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, juga kita setelah mempelajari ini tidak lagi di posisi ini. Kita lanjut ke yang posisi yang berikutnya, yaitu posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu,
kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Dan sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini kalau yang posisi teman, kalau saya juga kalau berefleksi gitu ya, sering kayaknya saya di posisi ini sering gitu. Memang untuk posisi teman ini identitasnya anak berhasil, tapi motivasinya masih motivasi yang eksternal, dan dampaknya yang paling buruk adalah anak itu akan berperilaku baik hanya kepada guru-guru tertentu. Ya, guru yang lain yang memiliki treatment yang berbeda akan dianggap tidak baik, akan dianggap jelek, bahkan terkesan memusuhi. Seperti itu. Mereka akan dekat hanya kepada guru-guru yang dianggap sebagai teman itu tadi. Nah, indikasinya apa sih kalau anak-anak anggap kita sebagai teman? Yaitu tadi anak tuh sama kita tuh kelihatan lebih akrab seperti itu, memposisikan kita itu sebagai teman. Tapi itu hati-hati karena motivasinya masih motivasi eksternal, jadi mereka tergantung pada orang-orang tertentu. Misal contoh kayak anak tiba-tiba, Bu ayo Bu foto gitu, apalagi kalau yang cowok kan seperti itu kan, ayo Bu foto. Nah ini tuh foto buat apa gitu kan, kita bisa apa namanya, bisa dari logatnya, dari sikapnya itu kita bisa menilai, oh ini foto memang untuk hal yang baik, sama foto yang halnya yang negatif, nanti jadi bahan kita jadi meme, yang ada jadi stiker seperti itu, karena posisinya terlalu apa tadi ya, terlalu dekat seperti itu. Jadi mereka anggap itu biasa aja, kayak sama teman-temannya dijadikan stiker di WA seperti itu. Ada yang maksudnya seperti itu, ngajak foto ternyata hanya untuk mencari bahan dijadikan stiker. Nah jadi hati-hati deh, sudah ada korban. Nah ini posisi yang berikutnya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah kalau yang posisi berikutnya adalah posisi pemantau, ini di bawahnya posisi manajer. Jadi kalau kita belum bisa di posisi manajer, setidaknya kita ada di posisi pemantau. Nah, untuk ada di posisi pemantau, maka kita harus ada kesepakatan. Kalau di sekolah mungkin bisa disebutnya sebagai peraturan atau tata tertib. Jadi salah kalau sebenarnya di sekolah tidak ada peraturan atau tidak ada tata tertibnya, itu sebetulnya malah salah. Karena yang penting adalah peraturan atau tata tertib itu adalah kesepakatan antara pihak sekolah, anak, orang tua, ya.
gambar konsekuensinya akan seperti apa. Itu kita pegangan kita untuk ada di posisi pemantau. Terus yang perlu diingat lagi Ibu, kalau di posisi pemantau ini yang paling penting adalah catatan. Karena kalau kita memberikan suatu konsekuensi ke anak, itu kalau tidak terdata itu juga kita akan di posisi yang salah karena tidak ada datanya. Kalau di posisi pemantau ini, seorang guru itu bukannya adalah data. Misal anak terlambat berapa kali, nanti konsekuensinya apa, itu ada datanya. Seperti itu. Bagus, anak akan identitasnya akan berhasil, tapi dia tidak sepenuhnya akan mandiri karena itu tadi motivasinya belum sempurna. Motivasi internalnya ini posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kavia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan. Nah, ini tadi yang posisi yang manajer, berarti kan ada beberapa yang dilakukan oleh gurunya tadi. Nah, itu yang disebut sebagai segitiga restitusi yang nanti mau kita pelajari lebih lanjut. Jadi posisi yang paling tepat sebenarnya ada di posisi manajer, tapi memang kita kalau mau di posisi ini sangat susah sekali nih, masih sangat susah karena tadi itu kita butuh yang namanya suatu kesepakatan atau keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dan itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu belum terbentuk, kita bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang dianggap tepat di secara universal seperti tanggung jawab, toleransi, itu kan kita yakini semuanya, nggak ada yang tidak meyakini itu. Jadi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas belum terbentuk, kita bisa menggunakan itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke, ada lanjutan.
tadi mengenai posisi kontrol guru. Yang berikutnya kita perlu memahami bahwa ternyata kenakalan-kenakalannya anak itu ternyata berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan di situ, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi mereka mungkin ada sesuatu yang tidak pas dengan kita kalau di kelas, ternyata itu bisa jadi karena mereka belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya mereka ini. Ada yang karena bertahan hidup, karena kebutuhan dasar yang lainnya. Yang mungkin yang paling sering kita jumpai adalah kalau di makro saya, karena di matematika itu kan mungkin nggak semuanya anak berbakat di situ, tapi ada yang cenderung karena penguasaannya itu belum baik, maka mereka akan terganggu. Nah, contohnya di sini bahwa setiap masalah yang muncul itu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sebagai contoh, anak yang di kelas tidak bisa diam dan selalu mengganggu temannya. Bisa jadi mereka tuh butuh akan kebebasan, karena anak itu dalam diri mereka itu senangnya masih bermain, seperti itu, masih bermain. Jadi kalau mereka yang tipe anak yang belum bisa memenuhi rasa kebebasannya ini, kalau di kelas disuruh antar dia nggak bisa, jadi usil sih, ganggu temannya lah, yang jalan-jalan lah, seperti itu dan seterusnya. Itu akan kebutuhan dasar yang kebebasan yang mungkin mereka belum terpenuhi. Jadi anak ini mungkin kalau diajak keluar kelas itu akan sangat bahagia karena mereka bisa bebas lari-larian seperti itu kesana kemari. Itu contohnya. Contoh yang kedua, misal anak yang senang mencari perhatian, bisa jadi mereka belum terpenuhi kebutuhan akan rasa diterima dan kasih sayang. Ini juga kita banyak menjumpai. Kalau kita mau mendalami anak itu seperti apa, kita akan kaget. Kalau saya pribadi, saya kaget dengan cerita hidupnya mereka. Mungkin ada yang secara ekonomi terpenuhi, tapi secara kasih sayang ternyata tidak terpenuhi. Jadi anaknya jadi tidak punya identitas. Mereka nakal bukan karena mereka memang seperti itu, tapi karena mereka nggak tahu kalau itu tuh salah. Bisa jadi seperti itu. Karena mereka kurang kasih sayang, maka mereka mencari perhatian di luar. Sama bapak ibu gurunya tuh pokoknya cari perhatian terus. Bisa jadi dia belum bisa memenuhi kebutuhan dasar dia yang rasa kasih sayang itu. Makanya dia pengen diterima atau pengen diberikan kasih sayang oleh gurunya secara tidak sadar itu biasanya. Secara tidak sadar, bukan karena kesadaran mereka. Kemudian yang berikutnya tadi mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau kita mau di posisi manajer, kita butuh yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau kita secara pribadi yang bisa kita buat adalah keyakinan kelas, karena kalau keyakinan sekolah gitu tadi itu nggak bisa dari sekolah saja, tapi itu harus ada siswa, harus ada orang tua, dan harus ada mungkin kalau di kita nggak ada dari pihak luarnya, yaitu dari komitenya seperti itu untuk membentuk keyakinan sekolah. Nah, kalau belum bisa ke keyakinan sekolah, kita bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Diambilnya dari nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau kita cermati ini akan sangat efektif. Ini kalau di SD sebenarnya keyakinan kelas, ya, karena gurunya memang cuma satu itu. Tapi kalau di kita kan satu mapel, satu guru. Jadi beratnya di anak. Nanti kalau setiap guru punya keyakinan kelas masing-masing, ya mereka akan bingung. Tapi ini tidak masalah karena nanti di dunia kuliah pun akan seperti itu. Mungkin ibu dulu ingat waktu kuliah kan setiap dosen pasti punya perjanjian. Nah, mereka juga akan latihan ke arah sana, tidak masalah kalau kita punya keyakinan kelas masing-masing. Bahkan misal di kelas A, di kelas B dengan guru yang sama, keyakinan kelasnya akan berbeda sesuai keyakinan apa yang mereka
yakin di kelas tersebut. Yang berikutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, contohnya tadi saat kita di posisi manajer kan tadi yang contoh video tadi si ibu itu kan mengucapkan kalimat-kalimat yang ternyata itu merupakan segitiga restitusi yang ada tahap-tahapnya. Dan tahapnya segitiga restitusi seperti ini contohnya. Ini dimulainya dari yang paling dasar di sini, paling dasar. Karena ini jadi dasar penanganannya. Dasarnya adalah menstabilkan identitas, karena saat anak melakukan kesalahan itu identitasnya mereka tuh gagal. Mereka sebenarnya sudah merasa seperti itu, identitasnya gagal, maka kita harus menstabilkan itu dulu. Kalau yang namanya kesalahan itu wajar, mereka tidak gagal, mereka masih bisa memperbaiki, tidak masalah. Tahu manusia tidak ada yang sempurna seperti itu. Kita stabilkan anak itu dulu biar dia tidak merasa kalau dia itu gagal, masih bisa diperbaiki. Kemudian langkah yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa berusaha mengucapkan kata-kata yang ya itu kurang tepat, itu salah, tapi kita bisa memperbaikinya bareng-bareng. Tapi solusinya datangnya dari anaknya, bukan dari kita. Mereka yang mencari solusi sendiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau kita yang secara individu ya kita bisa membuatnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas dan mutu. Bagian dasarnya ini dasarnya dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, di mana tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi yang sukses, karena mereka mampu memperbaiki itu. Kalau langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini langkah ini memahami kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi, karena tadi itu ternyata setiap masalah atau kenakalan anak yang muncul itu bisa jadi kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi. Kita cari tahu di situ kebutuhannya apa sih anak ini, janji yang belum terpenuhi. Apakah bertahan hidup, kesenangan, rasa kasih sayang, penguasaan, atau apa tadi yang satunya? Kesenangan, penguasaan sama ya. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang di sini yang dimaksud adalah tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena saya yakin tidak ada anak yang pengen jadi jelek. Contoh, saya pernah ketemu anak, ini anak nakal, pokoknya senengannya kalau di kelas itu jahil, bolos, gak mau ngarep Tuhan dan lain sebagainya. Saya tanya ke anak ini, kamu kenapa sih janjani kok senengannya kayak gitu, seperti itu, gak garap tugas, bolos, telat dan lain sebagainya. Kata dia apa? Karena saya ingin jadi orang sukses, Bu. Kan itu tidak sinkron ya kalau kita lihat. Dia nakal tapi dia ingin sukses. Terus kamu dapat kesimpulan dari mana? Terus kata dia apa? Orang-orang sukses di luar sana itu zaman SMA-nya nakal-nakal, Bu. Kata anak itu seperti itu. Jadi dia menyimpulkan, oh kalau mau sukses SMA-nya itu harus nakal. Nah ternyata dia niatnya baik, jadi orang sukses niatnya, tapi ternyata caranya yang kurang tepat. Pernah saya menemui anak yang seperti itu. Terus saya bilang ke anak itu, pernah nggak kamu lihat orang yang nggak sekolah tapi sukses? Iya, Bu, adalah. Kenapa kamu nggak menyimpulkan aja kayak gitu? Oh, orang sukses itu tidak sekolah, jadi nggak usah sekolah aja. Jadi anak itu ternyata tuh meskipun yang kita bilang dia nakal dia ini bisa jadi tuh niatnya ternyata dia pengen jadi orang sukses. Nah ini di sini ada contoh, ini baru simulasi tadi ya, jangan ditertawakan kalau wagu, gambarnya wagu. Ini ada contoh segitiga restitusi yang pernah saya simulasikan ke siswa.
wajahnya waduh jangan tertawakan. Sebentar. Sama Pak di sini. Sama siapa? Sudah izin sama Pak Adi. Izinnya mana? Oh, lewat Pak Adi. Bukan Pak Adi, Pak Adi Black. Nah, benar. Coba nama ceritakan ke Bu Ulfa, kok tadi bisa berbohong ke Pak Haji, kenapa? Saya belum sarapan dulu, perut saya sakit tapi mau menyembuhkan kita bagaimana? Wah, begitu. Ya wajar sih manusia melakukan kesalahan, bisa aja kan sama ini terus memilih untuk keluar sekolah, jajan di luar atau malah pulang. Kenapa? Kenapa sama masih memilih untuk tetap di sekolahan? Ya tidak begitu, saya terus mau sekolah atau sekolah saya tidak. Saya juga suka baterai, kalau saya juga begitu, saya sekolah terus. Bagus, berarti kamu masih punya motivasi. Sekarang gue mau tanya lagi, apa namanya, dengan sama membolos dan berbohong dengan Pak Haji, menurut kamu ini benar apa tidak? Tidak perlu, saya tahu ini salah. Oh ya tidak. Terus gue mau tanya lagi, kita kan pernah diskusi tentang suatu keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Menurut kamu ini sesuai enggak dengan keyakinan yang kamu punya itu? Saya juga bilang sama Oh, setuju sekali. Sekarang karena sama tahu kalau ini salah, apakah sama mau memperbaikinya? ya perlu saya memperbaiki, saya tidak akan mengulangi yang balik, saya ingin memperbaiki. Bagus begitu, Bapak setuju. Sekarang kita mau tanya lagi, gimana sih caranya sama untuk memperbaiki kesalahan yang kali ini? Saya tidak akan melakukan kesalahan dulu, tapi saya Terus ada lagi? saya akan segera kelas dan mengatakan ibu saya juga saya juga akan memberikan konsekuensi karena saya berusaha. Bagus, Bapak setuju. Bapak ini bisa memperbaiki kesalahan itu dan kedepannya lebih baik lagi. Wah ini kembali ke kelas ya? Ya, sudah. Jadi ini kalau tadi suara yang tidak terdengar, ini memang ceritanya fiktif tapi berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata. Jadi kalau menemukan suatu kesamaan tempat dan nama itu hanya fiktif berlaku. Tapi berdasarkan kisah nyata. Kenapa? Karena sering kita jumpai anak izinnya ke belakang, tapi ternyata dia ke kantin. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi anak ini? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bahkan ada anak yang saking ketakutannya sampai sakit perut ditahan seperti itu, sampai pingsan ada yang sampai kemarin yang 25 sampai kejang ya 25 atau berapa itu, karena saking takutnya. Padahal itu kebutuhannya mereka, kebutuhan yang paling utama di setiap manusia itu ada yang pertama adalah paling utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi mereka lebih mendengar puisi daripada mereka lapar karena mereka butuh bertahan hidup. Nah, kalau kita cermati misal anak yang seperti itu, ternyata ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Itu adalah salah satu contoh simulasi segitiga restitusi. Jadi sebelumnya memang dibuat dulu suatu keyakinan kelas, sehingga saat kita melakukan pendekatan ke anak yang menyadari sendiri kalau itu salah, dan anak sendiri yang memberikan solusi bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai ciri-ciri segitiga restitusi ini. Saya sekilas saja.
ciri-cirinya. Mungkin di situ juga sudah paham untuk yang ciri-ciri ini. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi anak yang menyadari kesalahannya sendiri, bukan dari kita yang memberitahu itu kamu tuh salah, itu tidak seperti itu. Terus yang berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti contohnya tadi itu, izinnya ke belakang tapi ternyata ke kantin, itu ternyata kebutuhan dasar mereka bertahan hidup yang belum terpenuhi. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nanti kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu juga menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi yang tadi anak berikan. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan posisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak lagi mereka rendah diri atau merasa gagal, karena mereka sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki itu, maka mereka akan kembali ke kelompoknya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan untuk ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf. Nanti jika ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, boleh. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau belum, ya kita belajar bersama-sama. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.